Polisi menangguhkan penahanan seorang warga yang kedapatan mencuri 5 potong kayu milik negara. Susi Pujiastuti nangis usai tahu maling kayu terancam penjara 5 tahun, kontras dengan Harvey Mois. Warga Gunung Kidul tak menyangka 5 potong kayu yang ia ambil dari hutan membuatnya ditangkap polisi. Kejadiannya 25 Desember 2024 silam. Saudara, polisi menangguhkan penahanan pelaku pencurian 5 potong kayu hutan di negara Palian Gunung Kidul, Yogyakarta. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Hukum harus menjadi cahaya terang, bukan hanya sekedar bayang-bayang. Namun, ketimpangan hukum masih saja terjadi di beberapa bagian masyarakat Indonesia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tema diskusi kita hari ini adalah tentang kritik atas penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dania, sebagai aktivis hukum, apa pandangan kamu terhadap hukum di Indonesia saat ini? Kondisinya sangat miris nih, Di. Bagaimana kita bisa melihat masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran terhadap hukum seperti pencurian yang tidak seberapa terhadap sumber daya alam yang ada. Contohnya pada kasus ini, di mana kepala keluarga yang melakukan pencurian terhadap 5 potong kayu yang dilakukan untuk menyambung hidupnya diproses dan juga dipidana dengan cepat, bahkan mendapatkan ancaman hukuman bertahun-tahun. Tidak sampai di situ, seperti contohnya pada kasus seorang nenek yang dituduh mencuri kayu negara yang berada di kebunnya sendiri, sudah diproses bahkan dipidana kurungan penjara bertahun-tahun. Saat masyarakat lemah menerima hukuman maksimal, pelanggar berat menerima ruang kompromi, maka integritas hukum dalam keadaan darurat. Para masyarakat pun kehilangan rasa kepercayaan kepada pemerintah. Lantas, untuk siapa sebenarnya hukum bekerja? Ironisnya, Pak Budi, kondisi ini sangat kontras dengan pelaku korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Mereka dengan senjata kekuasaan mendapatkan keringanan, negosiasi, rehabilitasi, bahkan perlindungan. Hal ini diistilahkan bagaimana hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan ini jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalfa, sebagai mahasiswa hukum, menurut kamu bagaimana Pancasila bisa menjadi sumber etika dalam putusan hukum? Pancasila bukan hanya sekedar sumber hukum, tetapi juga sebagai etika yang akan diberlakukan dalam mengambil keputusan. Dengan hal ini, hukum harus lebih manusiawi dan lebih proporsional. Sudah waktunya hukum harus lebih diawasi, diperbaiki, serta diambil tanpa adanya pilih kasih. Saya setuju, hukum seharusnya menjadi alat untuk keadilan, bukan untuk menindas orang yang tidak memiliki kekuatan. Saat inilah restoratif justice perlu digencarkan dan menjadi pusat perubahan. Pendekatan ini menawarkan arah yang lebih manusiawi, memberikan ruang terhadap pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum untuk duduk bersama mengevaluasi penyebab, dampak, dan solusi tanpa menerapkan proses hukum yang otoriter. Kita harus pastikan bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Perubahan ini bukan dimulai dari satu orang, melainkan gerakan bersama. Kawan-kawan, inilah saatnya kita untuk membuka mata dan bersuara, mendorong negara untuk menjalankan hukum yang proporsional dan juga manusiawi. Bersama restoratif justice, kesalahan atau pelanggaran kecil adalah kesempatan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menghancurkan masa depan seseorang.